Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bertemu lagi dalam sesi yang ke-12 atau poin yang ke-12 tentang terhindar dari siksa kubur, yaitu akhlak yang baik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat seorang laki-laki dari umatku berlutut di atas lututnya dan terdapat penghalang antara dirinya dan Allah Tabarak. Kemudian datanglah akhlaknya yang baik kepadanya, lalu menggandengnya dan membawanya masuk bertemu kepada Allah." Akhlak yang baik merupakan kunci bagi seorang muslim untuk bisa masuk ke dalam surga dan bertemu dengan Allah. Manusia akan menjauhkan diri dari penjual, dokter, dan pedagang yang bermuka cemberut. Bagaimana dengan seorang muslim yang alim dan penasihat yang benar? Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Al-Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 159. Seorang anak perempuan yang berpakaian rapi dan menggunakan hijab di depan perempuan lain atau di depan ibu dan saudara perempuannya merupakan salah satu bentuk dakwah. Seorang anak laki-laki yang salat di depan orang tua, saudara, dan temannya juga merupakan dakwah. Pada dasarnya, hal tersebut termasuk dalam kategori amar ma'ruf dan nahi mungkar. Selanjutnya disebutkan bahwa berakhlak yang baik adalah sesuatu yang bersifat lahir dan bisa diupayakan. Seorang muslim bisa mendapatkan dengan memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Berkomitmen jiwa untuk berpegang teguh pada kitab Allah. Jadi ini rahasia berakhlak yang baik. Lakukan perbuatan yang terpuji dalam kitab Allah dan jauhilah apa yang dicela di dalam kitab Allah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Al-Quranul Karim surah As-Sam ayat 9, surah ke-91. Mengajak jiwa untuk berpegang teguh pada sunnah Rasul. Jika aku melarang kalian dari sesuatu, jauhilah. Dan jika aku memerintahkan sesuatu pada kalian, lakukanlah perintah itu semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Yang paling dekat tempat duduknya di antara kalian denganku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Sedangkan yang paling jauh adalah mereka yang selalu berceloteh, berbicara tanpa kontrol, dan berlebihan. Itu diriwayatkan hadisnya oleh Sunan Tirmizi. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, mendengarkan nasihat ulama yang benar, mau mengamalkan ilmunya, berkenaan menanggapi orang yang bertanya, dan menunjukkan perbuatan-perbuatan mulia. Ulama adalah sosok yang mengetahui keadaan dan tingkat pendidikan penanya dan peminta fatwa. Hal ini telah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberikan fatwa kepada orang yang sedang marah, beliau mengatakan, "Jangan marah." Dan memberikan fatwa kepada orang yang bakhil dengan mengatakan, "Berikanlah makan." Dan kepada orang yang takabur dengan mengatakan, "Tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Dan kepada lainnya, beliau mengatakan, "Salat malamlah ketika orang-orang sedang tidur." Ma'asyiral muslimin, yang keempat daripada perilaku yang bisa diusahakan adalah mencari seorang teman karena Allah. Seorang mukmin dikerumuni 5 hal. Orang munafik yang menghasut, setan yang menggoda, orang kafir yang membencinya, nafsu yang menariknya, dan seorang mukmin yang mempercayainya. Saya ulangi. Seorang mukmin dikelilingi 5 hal. Yang pertama, orang munafik yang menghasut.
Yang kedua, setan yang menggoda. Yang ketiga, orang kafir yang membencinya. Yang keempat, nafsu yang menariknya. Dan yang kelima, seorang mukmin yang mempercayainya. Orang yang paling bersaudara karena Allah akan saling menasihati satu sama lain. Duduklah denganku, kita beriman 1 jam. Sebaik-baik saudara adalah apabila semua ucapan, tulisan, dan tingkah lakunya menunjukkanmu ke jalan Allah dan meningkatkan ketakwaanmu kepadanya. Sebagaimana dikatakan Ibnu At-Ta'illah As-Sakandari, temanmu adalah orang yang mengarahkanmu pada kebenaran. Akhlak adalah seperempat dari risalah kenabian Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, as-sunnah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, surah ke-62. Ma'asyiral muslimin, demikianlah tentang akhlak yang baik. Mari kita senantiasa menjaga budi pekerti kita, akhlak kita, adab kita, baik di hadapan Allah, di hadapan orang tua, di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.